Indonesian cuisine is one of the richest culinary traditions in the world and full with powerful taste. The wealth of the kinds of food is a mirror of cultural diversity and the tradition of the Indonesian archipelago that spread all over the island. Almost all Indonesian cuisine is rich in spices such as candlenut, chili, fingerroot, Alpinia galanga, ginger, Kampferia galanga, coconut and palm sugar, while cooking techniques are influenced through trade such as from India, China, Middle East to Europe. Basically, there is not a single form of cuisine in Indonesia, but divided into diversity of regional cuisine, influenced by local taste and regional culture, combined with foreign influences. So, if we talk about Indonesian cuisine, that is the pride of us. The city that we are visiting this time is a city that holds many stories of the struggle of the youth for Indonesian independence. This city is also the most crowded business city of trade on the island of Java, and recognized internationally in various aspects for some achievements for its development. This city then famous to be the second largest city in Indonesia. Although the view is a modern city that is dense and minimal in its natural attractions, but this city is a favorite destination for tourists. In here, we can get to know the rest of the history of the struggle of the Indonesian nation and feel the pleasure of the favorite culinary of the citizens, which sometimes feel in contrast to the level of modernity. Welcome to the city of heroes, Surabaya. Selamat sore, kita lagi ada di tengah kota Surabaya ini. Kita ada yang namakan alun-alun, sebenarnya dulu namanya Balai Pemuda. Nah, bagaimana kota Surabaya ini menjadi suatu kota yang modern. Ketika tahun 1866, ketika Surabaya sudah menjadi satu pemukiman yang ketika itu Mataram ingin menguasai Surabaya. Tahun 1887 sebetulnya sudah layak dikatakan sebagai kota karena sudah dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur, pemerintahan dan sebagainya. Walaupun saat itu masih VOC, belum oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian berkembang lagi sampai dengan hari ini Surabaya benar-benar menjadi suatu kota metropolitan. Surabaya ini patut dibanggakan karena banyak mendapatkan penghargaan baik dari nasional maupun secara internasional. Nah, ini menunjukkan bahwa Surabaya ini mempunyai suatu keunggulan-keunggulan. Kalau mengutip dari presentasi wali kota terdahulu Ibu Risma hari ini ketika berada di London, dia mengatakan pertama tentu bagaimana Surabaya ini menyenangkan warganya, membuat aman warganya. Yang kedua, bagaimana Surabaya ini menampung investasi yang baik, sehingga banyak mereka datang ke Surabaya. Yang ketiga tentu dari keramahan dari masyarakatnya itu sendiri. Di Surabaya ini sebenarnya yang multi etnik, yang pasti ada Surabaya aslinya ya. Tapi kita ketahui Surabaya ini hanya berapa mil dari Pulau Madura, maka orang Madura juga dominan di sini. Ya, sebagai multi etnik, ada Cina, ada India, ada Arab, ada Eropanya gitu ya. Tetapi mereka di sini bersatu, tidak ada persoalan antara satu dengan yang lain.
sehingga mereka sama-sama membangun kota Surabaya ini, termasuk tradisinya ya. Jadi tradisinya ini bisa dilihat dari bagaimana cara berkomunikasi masyarakat Surabaya, walaupun mempunyai latar belakang etnis sendiri, tapi tetap saja yang namanya ciri-ciri khas bahasa-bahasa Surabaya itu masih tetap ada. Katakanlah demikian, ketika seorang warga menyapa sahabatnya, itu, maka jangan heran kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi orang lain yang di luar daerah Surabaya. Warga Surabaya ini walaupun berbagai etnik melestarikan budaya di bidang permakanan gitu. Karena Surabaya punya masakan yang khas Surabaya. Misalnya ada namanya rawon, ada lagi yang namanya lontong balap. Nah, lontong balap ini dari sisi nama sudah menarik. Lontong kok balapan gitu ya. Kemudian ada bangsanya, ada lontong mie, ada lontong kikil, ada lontong gulai kacang hijau, yang di tempat lain mungkin nggak ada ya. Tapi yang namanya selera lidah Surabayanya itu tidak bisa ditipu. Suatu saat ketika dia meninggalkan Surabaya, pasti suatu saat dia kangen terhadap selera dari masakan Surabaya. The taste of East Java cuisine such as Surabaya and surrounding areas has the characteristic of cuisine that tends to be salty, savory, spicy, and rich in spices. In addition, food in East Java generally cooked perfectly as steamed, boiled, grilled, fried, or wrapped in a banana leaf and roasted. Certainly, some of you have tasted some of the famous culinary in East Java. For example, to know shrimp paste, sate Madura, soto Surabaya, or rujak cingur. Many people like immigrants and tourists are willing to come to East Java, just want to eat their typical culinary. The richness of spices makes East Java food always missed by everyone. Nah, bicara masakan ya, masakan Surabaya ini, itu tidak lepas dari yang namanya bumbu. Sebagian besar itu menggunakan rempah. Lontong balap misalnya. Lontong balap ini menarik. Banyak orang bertanya, kok jenenge lontong balap? Apa nih sing balapan? Katanya pada satu pagi hari mereka ketika mau menjajakan lontong balap ini, mereka keluar dari tempat yang sama berbarengan untuk menuju tempat kerja masing-masing. Nah, untuk mengejar waktu maka dia dengan semangat gitu berjalan dengan pikulan ya, sedikit lari kecil lah begitu. Nah, orang yang melihat dari jauh mungkin tampak agak menarik juga ya. Kelihatan orang banyak begitu, kayak punya kesan kayak balapan. Surabaya City offers many special culinary that taste delicious. If you want to serve food that is steamed and filling, lontong balap is a menu that must be tried. Supposedly, this culinary already exists since the 1913. In a portion of food, lontong balap contains lontong slices with toppings tofu, lento, and half-cooked bean sprouts. Lontong balap dropped with savory broth, and usually the customers will eat it along with boiled clams satay. One of the legendary food stall and the pride of Surabaya City is Lontong Balap Pak Gendut, which is on the road Professor Dr. Mustopo number 11 Surabaya. Lontong Balap Pak Gendut has been pioneered since 1956, then continued by his children as the next generation. Nama saya Aris Taufik, usia 43 tahun, generasi ketiga dari lontong balap asli Pak Gendut ini. Perkenalkan, nama saya Bu Is. Saya istri Bapak Aris, pemilik depot lontong balap asli Pak Gendut. Saat ini saya mendampingi Bapak
untuk usahanya di depot lontong balap asli Pak Gendut? Mulai saya pegang untuk lontong balap asli Pak Gendut ini di tahun 2005. Untuk yang mengajari waktu itu ayah saya sendiri, Pak Gendut atau Bapak Haji Abdul Rohim. Untuk nama sendiri dari lontong balap Garuda karena memang kami menempati di lahan Gedung Biskup Garuda di Jalan Keranggan. Dan untuk nama Pak Gendut sendiri itu julukan dari para pelanggan yang memang kebetulan tidak tahu nama dari nama Pak Gendut itu sendiri. Tempatnya memang beda. Kalau dulu kita menggunakan tempat kaki lima dan sekarang tempatnya sudah ruko. Alhamdulillah tempatnya kalau untuk pelanggan pasti lebih nyaman, lebih bersih, dan pelanggan-pelanggan kita sudah banyak yang menyenangi tempat baru kita yang di sini. Kami juga pernah mengalami kesulitan yaitu di tahun 2012. Waktu itu ada gusuran besar-besaran di tempat yang lama dan akhirnya kami pindah di tempat yang baru ini di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 11 Surabaya. Untuk warung kami ini menjual spesialis lontong balap aja, nggak ada menu yang lain. Other than the original recipes throughout the third generations, Lontong Balap Pak Gendut has the uniqueness of the cooking process, that is, by using cauldrons and charcoal. Although classified as traditional, but this method managed to make the gravy feel better and different from other Lontong Balap. In addition to the typical sauce, every serving of Lontong Balap Pak Gendut also plus the soy sauce and overload bean sprouts for topping. Customers can add more toppings if it feels less, and interestingly, the employees never refused to the request. One thing that makes a portion of Lontong Balap Pak Gendut special is the small pieces of lentil and tofu that make a unique taste in each mouthful. Untuk ciri khas dari lontong balap asli Pak Gendut ini yang membedakan dengan lontong balap yang lain adalah lento sama sambelnya. Untuk harga di tempat kami di 3 cabang Rp17.000. Untuk elemen makanan di lontong balap Pak Gendut sendiri ini terdiri dari lontong balap, tahu, lento, terus tauge, sama kuah, dan ditambah sama sate kerang. Kalau untuk sebelum pandemi, karyawan kami kurang lebih 20 orang. Dan setelah pandemi ini sudah berkurang menjadi 7 orang aja. Kalau untuk resep dan rasa, kita pakem mulai dulu, kita nggak berani untuk merubahnya sama sekali. Kalau untuk karyawan, tugasnya keseluruhan harus bisa untuk membackup semua yang ada di warung kami ini. Untuk mempersiapkan menu lontong balap ini, kami membuat kuahnya terlebih dahulu. Setelah itu irisan lontong sama irisan tahu, ditambah sama lento, terus ditaburi dengan tauge sama kuah, dan ditambahin menu sate kerang. Untuk jam buka di 3 cabang kami mulai jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Sebelum pandemi untuk pelanggan kami rata-rata sekitar 200-300-an orang, dan setelah pandemi ini berkurang menjadi kurang lebih 50-60 orang saja. Untuk bahan-bahan lontong balap asli Pak Gendut ini kami buat sendiri semuanya, dan untuk bahan-bahannya juga kita beli di pasar-pasar terdekat sekitar sini semuanya. Menempati tempat baru di Jalan Profesor Dr. Mustopo di sini memang tidak seramai pembeli kita waktu di Jalan Keranggan dulu.
waktu di Jalan Keranggan dulu kan kita memang terkenal tempatnya di sana untuk tempatnya lontong balap asli Pak Gendut. Dan setelah kita pindah di tempat sini, kita harus memulai awal lagi. Jadi kita harus banyak-banyak promosi dan kita mungkin harus banyak untuk memperkenalkan di sosial media seperti itu. Jadi alhamdulillah banyak bantuan juga dari media-media yang membantu kita untuk diwawancarai, dibuat acara kuliner seperti saat ini. Jadi dari situ kita berharap mudah-mudahan lontong balap asli Pak Gendut tetap banyak pelanggannya, sama seperti di tempat lama dulu. Untuk di tempat di ruko sini pun kita berharap pelanggan-pelanggan kita tetap ramai, tetap seperti semula, seperti itu. Untuk cabang kami selain di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 11 Surabaya ini, ada di Jalan Embong Malang nomor 38 Surabaya, dan di Jalan Raya Kandangan nomor 22 Surabaya. Harapan kami ke depannya ingin menambah cabang untuk yang ada di luar kota. Untuk efek dari pandemi dan sebelum pandemi, untuk omset turun kurang lebih 70%. Kalau usahanya Pak Aris, saya selama mendampingi itu ada sukanya, yaitu bisa ketemu artis-artis yang tentunya dia rata-rata orang Surabaya, seperti Maya, Dani, seperti itu, Ari Lasso, terus siapa itu Mas Piyu. Mereka juga pelanggan lontong balap, jadi kalau mereka ada acara di Surabaya biasanya mampir juga sih makan untuk lontong balap kita gitu. Kalau untuk usaha lontong balap asli Pak Gendut ini kedepannya mungkin dari putra-putra saya yang akan melanjutkannya nanti. Harapan saya untuk mendampingi Bapak Aris, mudah-mudahan ada perkembangan lebih bagus, dalam arti kita bisa buka cabang lagi di tempat yang lebih bagus, lebih ramai, dan pelanggan-pelanggan kita pasti akan menyenangi makanan kita. Dari situ makanan tradisional dari Surabaya sendiri, lontong balap asli Pak Gendut ini, mudah-mudahan tetap disenangi, diminati dari pelanggan-pelanggan dari generasi muda maupun yang sudah bapak-bapak atau ibu-ibu. Seperti itu kiranya harapan saya. In order to meet the customer needs and align with the modern era, lontong balap can also be purchased by online through online motorcycle taxi service. If in the past people could only order it by going to the food stall directly, now it is much different. Now you can see that many online motorcycle taxis are willing to queue to fulfill orders and deliver to customers. This stall is always crowded, open from 9 a.m. in the morning and closed until 8 p.m. every day. By following the times, Lontong Balap Pak Gendut food stall can survive in the midst of a pandemic and will stand even though the times are increasingly changing. Ngomong masakan ini memang menarik ya. Di Surabaya ini, sebagaimana diketahui, dengan kehidupan modern ini, banyak usaha-usaha yang bersifat franchise misalnya. Tetapi yang menarik adalah masakan Surabaya tetap saja eksis. Karena apa? Tidak bisa lidahnya orang Surabaya, kalau sudah menjadi lidah Surabaya, dimanapun pasti kerinduan terhadap rasa, cita rasa itu pasti ada. Jadi tidak ada masalah. Tetap saja yang namanya lontong balap, lontong mie, tetap saja masih eksis di Surabaya. Dan itu sudah menjadi hal biasa. Saya percaya pemerintah menaruh perhatian ya. Apalagi dalam kondisi sekarang ketika UKM dan sebagainya digerakkan oleh pemerintah dengan kementerian tersendiri. Bahkan saya berangan-angan sebetulnya masakan khas Surabaya, warisan budaya yang bisa diakui oleh dunia lah gitu ya. Saya Maman dari Depok, Jawa Barat.
Kesini saya baru pertama kali, referensinya dari teman saya yang di Surabaya bahwa di sini jos. Alhamdulillah saya nyoba, rasanya alhamdulillah memuaskan. Itu untuk sate kerangnya sangat memuaskan sekali. Anak saya aja habis 4 porsi, pengen nambah lagi untuk sate kerangnya, ada juga. Surabaya is not only one of the metropolitan cities in Indonesia, but also the paradise of food lovers. A magnificent city, a modern city, and with a dense traffic does not make the citizens forget about their true tastes. Because authentic taste is an effort which cannot be replaced by the changing of times. Surabaya is the spirit of our forward. They should be proud and happy if we are the successors can defend the city they have fought bravely enough to fight for. Because in fact, we are their hope to carry on their legacy.